Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini kita akan melakukan pengecekan serta perawatan pada alat elektronik berupa kipas angin ini. Nah, hal ini kita dapat lakukan secara rutin 1 kali dalam seminggu atau 3 kali dalam sebulan. Nah, di sini kita memerlukan alat dan bahan, pastinya yang pertama kipas angin, dan yang kedua di sini ada multimeter. Di sini saya menggunakan yang digital. Kemudian yang kedua ada obeng. Kemudian di sini juga saya membutuhkan sikat gigi dan juga tisu sebagai alat pembersih pada saat kita membersihkan kipas angin ini. Kemudian lanjut, di sini ada minyak. Ini adalah minyak pelumas. Nah, langsung saja. Yang pertama kita lakukan pembongkaran, prosedur pembongkarannya. Yang pertama kita buka di bagian pelindung baling-baling. Nah, pastikan colokan ini tidak tercolok pada stop kontak. Nah, ini kita langsung saja kita buka. Dengan cara ini kita bukanya perlahan. Nah, begini sampai terbuka. Nah, ini kita akan bersihkan, tapi kita sisihkan dulu. Kemudian kita buka di bagian ini. Ini kita lepas dengan cara kita di bagian sini kita tarik, kita tekan, kemudian kita tarik sampai lepas. Kemudian di bagian ini kita putar. Kemudian ini kita tinggal lepas. Nah, sekarang kita di bagian belakang penutup, ini pelindung dinamo yang ada di bagian dalam. Ini kita membutuhkan obeng. Kita buka bautnya di bagian sini. Sekarang kita buka di bagian ini, kita tarik saja sampai lepas. Kemudian kita buka. Nah, seperti ini ketika sudah terbuka. Nah, di sini sudah terlihat beberapa komponennya, terutama ada kapasitor. Nah, di sini kita dapat melihat kondisi kapasitor. Nah, ini kita bisa cek di sini. Di sini tertera 1,5 mikrofarad. Jadi ketika kita ingin mengganti kapasitor ini, kita harus sesuaikan dengan yang ada di sini, yaitu 1,5 mikrofarad. Baik, langsung saja kita mulai pengukuran. Nah, di sini kita harus ubah ini ke F. Nah, ini ke F. Terus kita hubungkan proudnya ini pada komponen kapasitor. Ini kita cek apakah sesuai dengan kapasitansi pada kapasitor, yaitu 1,5 mikrofarad. Kita cek. Ini terbukti bahwa kapasitor pada kipas ini masih bagus karena masih ada di 1,5 mikrofarad. Kemudian setelah kita cek kondisi pada kapasitor ini, kita harus sambungkan kembali kabelnya. Ini kan masih terputus, jadi kita harus sambung kembali di bagian ini. Kita sambung lagi, kita lilit. Kemudian kita pakai plaster untuk melindungi.
Nah, di sini saya sudah hubungkan di kedua kabelnya, pastikan tidak ada yang terputus. Kemudian kita akan coba untuk nyalakan. Kita colok, kemudian kita lihat apakah rotornya ini berputar atau tidak. Nah, ini sudah berputar. Nah, di bagian sini kita akan oleskan minyak pelumas agar tidak untuk lebih merawat rotornya ini. Di bagian ini kita akan taruh minyak pelumas. Saya menggunakan ini. Sambil kita taruh, sambil kita putar-putar supaya tidak terjadi pemacitan. Saya rasa ini sudah cukup. Kita coba putar lagi, apakah sudah cukup optimal. Ini sudah terputar. Sudah tidak ada kendala atau hambatan pada putarannya. Ini kita harus sering-sering cek kalau semisal baling-balingnya itu sudah lambat terputar. Jadi yang perlu kita perhatikan yaitu pada rotornya ini dan juga pada kapasitornya ini. Nah, langkah selanjutnya adalah bentuk perawatan, yaitu pembersihan pada bagian-bagian dari kipas ini. Yang pertama yaitu balingnya. Kita bersihkan dengan cara lap pakai tisu atau tisu basah. Karena ini tidak terlalu kotor, jadi saya pakai tisu kering saja. Kita lap sampai bersih, karena ini juga berpengaruh pada jadi ini sangat kotor dan ini sangat berpengaruh pada kesehatan. Jadi kita harus lebih sering-sering cek pada kebersihannya. Ini kita lakukan ke seluruh bagian-bagian dari kipas angin supaya terlihat lebih bersih. Baik, setelah kita lakukan pengecekan kemudian pembersihan pada bagian-bagian dari kipas ini, kita selanjutnya akan merakit kembali. Kita akan merakit kembali mulai dari bagian pelindung ini. Kita pasang seperti ini, kemudian kita akan pasang ini. Ini juga kita harus perhatikan agar tidak kendor, karena jika kendor ini akan bisa mengeluarkan bunyi yang cukup nyaring. Selanjutnya kita pasang baling-baling.
Tentunya sisa yang di belakang harus pasang dulu. Sebelum kita pasang ini, lalu terakhir kita pasang baut di bagian belakang. Ketika sudah, selanjutnya kita akan cek kembali apakah ini sudah berfungsi dengan baik atau belum. Kita akan cek. Ini kita akan cek di saklar kecepatannya. Itu mulai dari menu 1. Ini berjalan, kemudian kita yang kedua. Kemudian yang ketiga. Jadi ini sudah berfungsi secara normal. Ini sudah lebih membaik dari sebelumnya karena sebelumnya itu kurang kencang. Baik, itu saja yang dapat saya paparkan mengenai cara pengecekan pada alat elektronik kipas angin ini, dan juga cara untuk membersihkan kipas angin ini. Kita bisa lakukan secara rutin dalam jangka waktu 1 kali dalam seminggu, supaya kita bisa menggunakan alat elektronik ini dalam jangka waktu yang panjang. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.